lagi dengan saya Edi Sukendra Hamzah. Jangan lupa di channel saya tentang pembelajaran matematika. Kali ini materi kita adalah tentang persamaan trigonometri, yang mana persamaan trigonometri adalah kita pelajari di materi kelas 11 Matematika Peminatan semester ganjil. Yang sangat penting di dalam hal mempelajari persamaan trigonometri ada konsep, ada 3 yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah sin X sama dengan sin theta, sehingga X-nya adalah theta ditambah K kali 2pi. Ada 2 nilai sin, pi kurang theta ditambah K kali 2pi, sedangkan cos adalah cos X sama dengan cos theta. X-nya adalah plus minus theta ditambah K kali 2pi. Berikutnya adalah sama tan X sama dengan theta, maka X sama dengan theta ditambah K kali pi. Pi itu boleh pakai 22/7 dan boleh juga pakai radian. Jadi kalau pakai nilai pi tergantung batasnya. Kalau dia kita menggunakan radian berarti kita menggunakan pi, dan kalau menggunakan derajat maka kita menggunakan sudut. Oke, kita di sini ada persamaan trigonometri. Ada contoh. Yang pertama adalah kita mencari HP-nya. Tentukanlah di sini adalah pertanyaannya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan. Yang pertama adalah 2 sin X akar 3, di mana batasnya 0 pakai derajat. Yang kedua adalah 3 tan X, ini batasnya juga pakai radian. Yang ketiga adalah batas pakai derajat, dan keempat pakai radian. Maka kita akan mencari berapakah hasil atau himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut ini. Perhatikan nomor 1 di sini. 2 sin X sama dengan akar 3, batasnya adalah 6 derajat. Di sini bisa kita 2 ini, berarti di sini kita kalikan dengan setengah. Dia menjadi sin X sama dengan setengah dikali sini adalah setengah akar 3. Oke, batasnya adalah 0, X 360. Kalau kita perhatikan di sini, karena dia sederhana, kita nggak perlu menggunakan rumus yang tadi ada 3. Ada sin X, ada tan X atau cos X. Kita langsung aja. Sin X sama dengan setengah akar 3. Kita tahu bahwa ini setengah akar 3 positif. Dia positif, sin itu berada di KD 1 dan di KD 2. Sin bernilai positif di KD 1 dan di KD 2. Kita tahu setengah akar 3. Setengah akar 3 itu adalah sin berapa? Sin 60. Berarti langsung saja sini sin 60. Nanti di KD 1 60 derajat. Kemudian selain di KD 1, dia juga di KD 2. KD 2 itu adalah, di KD 2 itu kita menggunakan 180 dikurang 60 karena KD 2. Kalau di KD 3 kita menggunakan 180 ditambah 60. Jangan menggunakan 90 dan jangan menggunakan 270, karena 90 dan 270 itu merubah fungsinya. Dengan demikian berarti di sini menjadi 120 derajat. Karena batasnya menggunakan derajat, maka himpunan penyelesaian atau HP adalah yang pertama sudutnya adalah 60 derajat. Yang berikutnya adalah 120 derajat. Jadi kita nggak usah menggunakan rumus tadi karena ini sederhana. Ya, kalau ternyata dalam bentuk penjumlahan kita bisa menggunakan rumus yang tadi ada 3, sin, cos, dan tan. Kita masuk di sini maka 3 tan ini, jadi kita jawab di sini 3 tan X sama dengan 0 akar 3 kita pindahkan sini jadi negatif akar 3. Kemudian kita bagi 3 menjadi tan X-nya adalah min 1/3 akar 3. Kita tahu tan bernilai positif itu di KD 1 dan di KD 3, maka dia negatif itu di KD 2 dan KD 4. Ingatkan bahwa yang paling baik itu kita menggunakan 180 dan 360 supaya fungsinya tidak berubah. Maka tan X apabila 1/3 akar 3, kalau dia berada di KD 1, maka di sini adalah tan 30 derajat. Karena dia berada di KD 2, maka kita menggunakan 180 dikurang 30 yaitu 150. Kalau di KD 4 kita pakai 360 dikurang 30, maka dia adalah 330. Oke, karena batasnya menggunakan radian, maka saya jawab soalnya 150 derajat, kita rubah ke radian menjadi 150 per 180 pi. Kita coret 15 dengan 18 kita kecilkan bagi 5 mendapat kita bagi 3 mendapat 5, mendapat 6 berarti 5 per 6 pi. Kemudian 330 juga sama per
180 pi, ini mau coret 33 dengan 18, masing-masing dibagi 3 dapat 11 dengan min 6 pi. Dengan demikian berarti HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 5/6 pi, 11/6 pi karena batasnya menggunakan radian. Oke, kita masuk contoh yang ketiga. Yang ketiga sudah sama juga, 4 cos X min 30 sama dengan min 2. Maka di sini kita langsung aja 4 cos X min 30 min 0, min 2 kita pindah ke sini jadi positif 2. Karena di sini 4 berarti semuanya kita dibagi 4. Jadi di sini menjadi cos X min 30 ini dibagi 4 semuanya. Ini menjadi 2/4 atau dikecilkan jadi setengah. Cos X min 30 2/4 menjadi setengah. Oke, kemudian kita perhatikan di sini bernilai positif. Cos bernilai positif itu adalah di KD1 dan di KD4. KD1 dan di KD4. Kita tahu bahwa cos X min 30 adalah setengah. Setengah itu adalah cos 60 di KD1. Maka di sini adalah kita jawab cos 60 derajat. Oke, kalau begini kita menggunakan persamaan yang tadi, yang sin cos ada 3 tadi, maka di sini cosnya kita persamaannya, maka persamaannya menjadi X dikurang 30 sama dengan 60. Rumusnya tadi adalah kalau cos adalah X sama dengan theta. Jadi X min 30 rumusnya tadi adalah plus minus theta, theta-nya 60 ditambah K kali 360 derajat. Oke, nanti kita rubah ke radian karena bentuknya menggunakan radian. Di sini menjadi ada 2. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Kita ambil yang positif dulu. Kita ambil positif berarti X dikurang 30, ambil positif berarti sini 60 ditambah K kali 360. K itu adalah putaran berapa periode? Maka dengan demikian X sama dengan 60 ditambah 30 menjadi 90 ditambah K kali 360. K-nya adalah putaran, sedangkan tadi batasnya adalah 0 sampai 2pi atau 0 sampai 2pi, 2pi itu sama dengan 360 derajat. Berarti dengan demikian tinggal kita masukkan. Yang pertama, kalau K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti 0 dikali 360 habis, tambah 90 berarti X-nya adalah 90 derajat. Kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti 1 dikali 360 ditambah 90 menjadi 450. Berarti dengan demikian batasnya habis, nggak masuk batas. Berikutnya, kalau K-nya negatif. Kalau K-nya negatif berarti tadi kalau K1 nggak bisa, kan negatif 1. Kalau negatif 1 juga sama, negatif 1 dikali 360, negatif 360 tambah 90 berarti negatif 270. Sedangkan batasnya dari 0 sampai 360, berarti negatif juga nggak masuk. Berikutnya karena ada 2 plus minus, yang negatifnya. Yang negatif sama, berarti X dikurang 30 sama dengan min 60 ditambah K kali 360. Berarti X sama dengan min 60 ditambah 30 berarti min 30 ditambah K kali 360. Dengan demikian masuk. Kita masukkan K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti 0 dikali 360 0 ditambah min 30 berarti sudutnya min 30. Sementara tadi batasnya adalah 0 sampai 360. Kalau K-nya 1, jadi K-nya 0 nggak bisa, K1. Kalau K-nya 1 berarti 1 dikali 360 dikurang 30 berarti 330 berarti batasnya masuk. Kalau K-nya 2 berarti lebih. Dengan demikian berarti jawabannya adalah 90 dan 330. Karena sini menggunakan radian, kita rubah ke radian. 90 adalah 90 per 180 pi sama dengan setengah pi atau pi per 2. 330 tadi adalah 330 per 180 pi bagi 3 tadi adalah 11 per
bagi 3 tadi 11/6 pi. Dengan demikian berarti HP-nya ada 2 tadi, yaitu pi per 2, satunya adalah 11/6 pi. Oke, dengan demikian cukup sudah materi kita tentang persamaan trigonometri. Berarti di dalam persamaan trigonometri masih saling berkaitan, masih saling berhubungan dengan nilai sudut istimewa, kemudian sudut berelasi dan lain sebagainya. Untuk itu tonton terus di mana di channel Edi Sukendri Hamzah. Jangan lupa kita share, kita subscribe sehingga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.